Shalom Bapak Ibu Saudara, layaklah kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hampir kita memasuki Januari ini, sudah hampir habis ya 2022. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus baik buat kita semua. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus menjaga dan Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan tinggikan Tuhan. Kita akan muliakan Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Biarlah hidup kita senantiasanya untuk meninggikan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan, menyenangkanmu, menyenangkan hatimu Tuhan. hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu, menyenangkan hatimu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu, hanya itu sekali lagi kita katakan menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan, menyenangkanmu.
Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus hadir saat ini. Dan kami percaya bahwa Engkau lebih besar dari segalanya Bapa. Kami serahkan kebaktian ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus silakan Kau beracara, silakan Kau bekerja, silakan Engkau kuasai semuanya. Kami hanya mau memuji dan memuliakan nama-Mu, mau meninggikan Engkau. Kami ingin bersorak-sorai karena kami punya Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami layani dan kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita akan tenang. Sampai masa tuamu, Yesus tetap menanggung saya dan saudara. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Hanya dekat Allah saja kita tenang daripada nyala. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus kekuatan kita, hanya Yesus benteng hidup kita. Dan pertolongan itu tidak ada di tempat lain selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru amat-Mu bagiku.
Tuhan tidak akan pernah berkesudahan bagi saya dan saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berubah di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekali lagi baik. katakan, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik bagi saya dan saudara. Ku kan berdiri Di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Biarlah hari demi hari Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara. Baru 23 hari saudara, kita masuki 2022. Masih banyak lagi hari, masih banyak lagi minggu, masih banyak lagi bulan yang akan kita lalui. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan, Roh Kudus akan menjaga saya dan saudara. Hari-hari kita akan kuat bersama-sama dengan Tuhan. Apapun itu yang di depan saudara, yang menghadang langkah kita atau badai yang sebesar apapun yang akan menghadang kita. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menjadi kuat. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan Karena Yesus Saya undang untuk baik berdiri Bapak Ibu Saudara. menopang Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam hidupku tenangkan jiwaku. ku kan berdiri di tengah badai Dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan. karena ku kan berdiri bukan berdiri di tengah badai karena kami tahu Kau menopang kami. Kan berdiri Haleluya. di tengah badai yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan Ku kan bertahan seberat apapun Tuhan dalam karena kami tahu dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena ku kan berdiri di tengah badai. Ku kan berdiri dan ku menang dan ku menangkan di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Selamat pagi Tuhan.
lagu ini boleh menjadi satu pengakuan, satu janji iman kami hadapan-Mu Tuhan. Di tengah badai, di tengah hantaman gelombang kehidupan, kami akan terus mencoba bertahan dengannya, karena Engkau satu-satunya yang menopang kami, yang menguatkan kami, yang terus mengokohkan kami Tuhan. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami yakin dan percaya Engkau memampukan kami masing-masing Tuhan, untuk kami boleh bertahan, untuk kami boleh bisa menghadapinya, untuk kami boleh menang atas setiap pencobaan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Setiap pujian kami, penyembahan kami Bapa, itu boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menembus hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan boleh disukakan dengan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau terus menolong kami, mengajar kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar dalam roh dan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari Allah Engkau berbicara pada kami masing-masing. Mari Roh Kudus Engkau menolong kami, memampukan kami, supaya kami boleh ditolong oleh Engkau memahami apa yang Tuhan ingin maksudkan, apa yang Tuhan ingin rindukan kami kerjakan hari-hari ke depan, supaya kami, hidupan kami semakin berkenan di hadapan Engkau, dan Engkau terus menolong kami Bapa, untuk kami keluar sebagai pemenang di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami membuka hati kami membuka hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekaliannya, selamat pagi, selamat beribadah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Sehat ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Kalau pagi hari ini kita masing-masing boleh dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu adalah anugerahnya ya. Ada seberapa banyak dari sekitar kita yang Tuhan sudah panggil. Ada banyak dari sekitar kita yang Tuhan izinkan ada banyak tekanan-tekanan dalam kehidupan mereka, dan mereka terus bergumul dengan itu ya. Pagi hari ini kita mau belajar tentang manusia baru. Bapak Ibu Saudara yang 2 minggu lalu sempat hadir di ibadah sore ini sudah saya bagikan ya. Tapi harapannya ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, kemarin udah ketemu belajar lagi ya. Ulangan pasal 6 ya. Ulangan pasal 6 mengatakan ajarkanlah itu berulang-ulang supaya apa? Ya. Kita bisa semakin memahami. Kalau kita udah dengar, kita semakin memahami. Kita semakin menjadikan firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan Tuhan tolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Ya. Bersyukur kepada Allah yang boleh memampukan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Ya. Terima kasih untuk staf gembala yang telah mempercayakan saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, mengambil bagian dalam pelayanan yang mulia pagi hari ini. Ya. Manusia baru. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu dan saya sudah ada di dalam Kristus. Sejak kita menyatakan diri bahwa kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidup kita. Ya. Firman Tuhan katakan kita sudah adalah ciptaan baru. Ya. Semestinya kehidupan lama kita itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Tapi tidak serta-merta ketika kita terima Yesus, semuanya diubah dalam sekejap mata. Enggak. Ya. Ada banyak hal yang Bapak Ibu dan saya sedang alami saat ini. Ketika kita mungkin terima Yesus sekian tahun yang lalu, atau mungkin kita terima Yesus sudah puluhan tahun, toh kenyataannya sampai hari ini kita masih berjuang, bergumul dengan dosa.
toh masih sampai hari ini ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang mesti dibereskan dalam Tuhan. Benar? Ini kita mau bicara tentang hakikat, esensi, inti dari manusia baru itu seperti apa? Ya. Apa artinya kita menjadi orang percaya? Ya. Sesungguhnya apa yang menjadi tujuan, fokus dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama, kalau Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Filipi, ya, dia mengatakan bahwa pengenalanku akan Yesus, ya, pengenalanku akan Yesus itu lebih mulia daripada semuanya itu. Apa yang dahulunya aku anggap sebagai kebanggaanku, sebagai sesuatu yang bisa aku bermegah di dalamnya, tapi karena Yesus semuanya itu kuanggap sampai. Rasul Paulus mengatakan bahwa tujuannya sebagai orang percaya di dalam Tuhan itu merubah pandangan dia terhadap Tuhan, pandangan dia terhadap dosa, pandangan dia terhadap dunia, pandangan dia terhadap iblis dan sebagainya. Kalau dulunya sebelum dia ditangkap Yesus, ya, dalam perjalanannya menuju Damsyik, dia katakan bahwa dia akan mengejar orang-orang percaya mendapat membunuhnya. Tapi perjumpaannya dengan Yesus itu merubah hidupnya. Di Filipi pasal 3 dikatakan bahwa kalau secara manusia dia bisa bermegah, ya, tapi pengenalannya dengan Yesus, arti hidupnya sebagai orang percaya dalam Yesus itu merubah segalanya. Filipi pasal 3 ayat 10 mengatakan, yang kuhendaki sekarang adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya, supaya sehingga aku bisa menjadi serupa dalam kematiannya. Luar biasa. Seorang rasul yang hebat, yang dipakai Tuhan luar biasa, di samping rasul-rasul yang lainnya. Pengenalannya dengan Yesus di usianya yang sudah tidak muda lagi, tapi Tuhan pakai dia merubah hidupnya, merubah komunitasnya, merubah dunia. Dia mengerti apa artinya menjadi orang percaya, menjadi manusia baru di dalam Yesus. Yang kedua, hakikat dari manusia baru adalah memahami bahwa hidup ini ada sebuah proses. Selalu ada proses rohani yang mesti dijalani. Saya katakan tadi di depan, tidak serta-merta ketika kita terima Yesus, kita menjadi orang yang sempurna, benar. Ada banyak background, latar belakang dalam kehidupan kita yang mau tidak mau, itu mesti kita bereskan. Dan ini artinya kita menjadi manusia baru. Kita berbuat baik, kalau orang di luar sana berbuat baik supaya masuk ke surga, kita sebagai orang percaya berbuat baik karena apa? Hubungan kita dengan Roh Kudus yang itu menolong kita supaya nantinya, ya, kita udah terima jaminan keselamatan di surga. Dengan berbuat baik itu ada hubungan kita dengan Yesus sebagai buah Roh, dan kita nantinya bisa kedapatan layak disandingkan dengan mempelai pria Yesus Kristus itu sendiri di akhir zaman nanti, di akhir ketika kita berhadapan muka dengan Yesus. Kita tahu bahwa menjadi Kristen adalah mengikuti proses rohani yang sedang Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kita. Ada satu lagu lama yang saya ingat itu, ya apa ya? Tiap hari, tiap sifat, Yesus merubahku, Dia ubahku. Setiap hari Tuhan itu merubah sifat kita, ya. Dulunya sebelum kita kenal Yesus, mungkin katakanlah seorang pemarah, seorang yang mudah cepat marah, ya. Dalam Yesus bisa jadi tetap marah, tapi Tuhan merubah itu, ya. Tidak setiap detik mesti marah, tidak setiap menit mesti marah, tidak. Frekuensinya Tuhan tolong supaya
itu berubah dan nanti berangsur-angsur menghilang. Ya. Kemarahan ada dasarnya, marah pada tempatnya, ya. Marah pada waktunya yang tepat, marah pada situasi kondisinya yang tepat. Ya. Bukan marah karena dorongan emosi kita, bukan marah karena dorongan bahwa ego kita sedang tersentuh, bukan marah karena sering kita tersinggung. Itu manusia lama ketika kita mudah, setiap saat kita mudah marah. Satu misal seperti itu. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Ya. Yang menjadi kehendak Tuhan adalah pengudusan. Ya. Kita sudah mengalami pembenaran ketika kita terima Yesus. Sesudah kita terima Yesus, itu ada start awal kita sebagai orang percaya. Dan ke depan itu ada hari baru kita dalam pengudusan Allah. Tiap hari kita dikuduskan, tiap hari kita dikuduskan. Ketika kita jalani hidup kita, ada bagian-bagian dalam hidup kita yang tidak benar. Tuhan inginkan itu dikikis, itu ditinggalkan. Kita tinggalkan manusia lama kita. Itu artinya bahwa memang Tuhan sedang mengerjakan pengudusan dalam kehidupan kita. Ya. Ada banyak sifat kita, ada banyak karakter kita yang itu tidak mencerminkan keilahian dalam kehidupan kita. Dan Tuhan inginkan itu ditinggalkan. Dua hakikat ini yang mau kita pelajari. Ya. Hubungan kita adalah manusia baru di dalam Tuhan saat ini. Ya. Bapak Ibu, mungkin awal tahun ketika kita canangkan tahun ini adalah tahun kemenangan buat kita. Ada banyak harapan, ada banyak resolusi, ada banyak hal yang kita mau yang kita kerjakan dan kita berhasil tahun ini. Tapi kalau kita masih memakai manusia lama kita, ya, Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 9 ayat 17, ya, anggur yang baru itu jangan ditaruh di kantong yang lama. Ya. Karena apa? Kalau anggur baru dituangkan di kantong yang lama, bisa jadi ya, kantong itu koyak, nggak kuat menampung anggur yang baru. Kantongnya koyak, rusak, sobek, anggurnya jatuh ke tanah. Ya. Ketika Bapak Ibu dan saya terima anggur yang baru dari Tuhan tahun ini, pengurapan dari Tuhan, ya, hal-hal yang baru dari Tuhan supaya itu terjadi dan dikerjakan tahun ini, itu jangan kita tampung di manusia lama kita. Kita tampung itu di manusia baru kita. Supaya apa? Itu nantinya tidak terhilang di tengah perjalanan kita di sepanjang tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Manusia baru dipentingkan supaya apa? Kita semakin cakap, semakin ditolong Allah untuk bisa mengatasi apapun yang sedang terjadi di hadapan kita nantinya. 3 hal penting yang mau kita pelajari berkaitan dengan manusia baru ini. Yang pertama, ya, manusia baru artinya menanggalkan manusia lama kita. Apa yang selama ini melekat dalam kehidupan kita itu kita tanggalkan karena Yesus, dan kita mengenakan manusia baru. Ya. Artinya apa? Sifat-sifat rohani kita yang tidak berkenan, kita tinggalkan itu. Dan kita fokus pada apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Memakai manusia baru. Hal-hal rohani yang Tuhan ingin itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita buka Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6. Ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6. Perikopnya itu tentang manusia baru. Karena itu ayat 5, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya ini mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Tinggalkanlah manusia lama kamu. Kenajisan, kedurhakaan, hawa nafsu, nafsu
nafsu jahat. Ya. Tinggalkanlah itu, semuanya itu. Firman Tuhan katakan tadi di ayat 5 itu sama dengan identik dengan penyembahan berhala. Ya. Kalau selama ini kita mengenal penyembahan berhala itu hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Ya. Penyembahan berhala bukan berarti cuma kita menyembah patung-patung, kita menyembah pohon-pohon besar, tempat-tempat keramat dan sebagainya, gunung-gunung dan sebagainya. Ya. Ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh kecerakaan, dikuasai oleh iri hati, dikuasai oleh nafsu yang jahat, dikuasai oleh hal-hal yang tidak benar, firman Tuhan katakan itu adalah penyembahan berhala dan itu mendatangkan kedurhakaan bagi Tuhan. 1 Korintus katakan hal-hal yang seperti itu, ya, darah dan daging, perbuatan-perbuatan yang tercela itu, ya, itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ketika kita bicara tentang kerajaan surga, ya, artinya bahwa nantinya kita saat ini sebagai mempelai perempuan, ya, sebagai mempelai perempuan, mempelai wanita, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita supaya nantinya kita layak disandingkan dengan Yesus, mempelai pria itu. Kalau Bapak Ibu mengenal di adat pernikahan ya, Jawa, Sunda, Sumatera dan sebagainya, ya, itu kalau mempelai wanitanya mau menikah itu ya, itu jauh-jauh hari mesti dipersiapkan. Ya. Persiapannya bukan sekedar persiapan secara fisik, persiapan mental dan sebagainya. Ya. Kalau dulu kita sering mengenal kata mempelainya sedang dipingit berhari-hari, ya. Apa artinya? Memang mempelai wanita ini dipersiapkan supaya nantinya layak bersanding dengan mempelai prianya, ya, dalam satu pernikahan yang dihadiri oleh banyak orang. Orang boleh melihat bahwa mereka memang sepasang pengantin baru yang layak mereka menjadi pasangan suami istri. Secara jasmani seperti itu, secara rohani hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan kita. Hari-hari ini Tuhan sedang menolong kita supaya nantinya ketika kita dipersandingkan dengan Yesus, mempelai pria itu, kita tidak kedadapan aib, kita tidak kedadapan noda, kita sedang tidak kedapatan bercacat, kita sedang kedapatan tidak berkenan. Ya. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang memproses hidup kita, ya, mengikis habis hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, bersyukurlah. Bahwa itu artinya Tuhan sedang memproses kita seperti jalurnya Tuhan. Bersyukurlah, nikmatilah proses itu. Kalau ego kita sedang Tuhan babat habis, ya, bersyukurlah. Ya. Kita akan melihat nanti di bagian kedua ketika kita bicara tentang manusia baru ini. Ya. Galatia pasal 2 ayat 19b dan 20. Ya. Apa artinya menjadi manusia baru itu? Hidup yang kita hidupi sekarang ini, ya, dan hidup di dalam Yesus. Yesus yang hidup di dalam kita. Dan hidup yang kita hidupi itu adalah hidup di dalam iman kepada Yesus itu. Ya. Galatia pasal 2 ayat 19b 2 sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika kita terima Yesus, hidupan kita masih seperti ini. Manusia fisik kita, manusia biologi kita seperti ini. Tapi dalam manusia secara fisik seperti ini, ketika kita terima Yesus artinya bahwa kita mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Bukan lagi keakuan kita, ego kita yang bertahta dalam hidup ini, tapi Yesus yang bersemayam di situ. Yesus yang tinggal di dalam hati kita. Semestinya seperti itu. Seperti kata Paulus
kepada jemaat Tuhan di Galatia hati-hati. Ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku sudah bersekutu dalam penderitaannya. Aku menjadi serupa dalam kematiannya. Dan sekarang aku sudah hidup, dibangkitkan. Manusia baru, aku menjadi manusia baru. Dan hidupku ini, ya, yang kuhidupi sekarang di dalam tubuh daging ini, itu hidup oleh iman dalam anak Allah, dalam Yesus itu sendiri. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Menjadi manusia baru artinya bahwa hidup kita sedang ditolong hari demi hari untuk hidup di dalam iman kepada Yesus. Pesan Natal tahun kemarin, ya, iman yang tangguh, ya, itu menolong kita, ya, menolong kita untuk menapaki hari-hari ini. Ya. Satu-satunya senjata kita untuk melawan musuh kita adalah iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang bisa memenangkan arena pertandingannya. Lukas pasal 18 ayat 8 katakan, ya, akan tetapi, ya, kalau anak manusia itu nanti datang kembali ke dunia ini, firman Tuhan kata kapan? Adakah iman di muka bumi ini? Ya. Adakah iman di muka bumi ini kalau Tuhan Yesus nanti datang? Artinya apa? Menjadi manusia baru salah satunya yang penting untuk Bapak, Ibu, dan saya. Memelihara iman kita itu sendiri. Mengasah iman kita sendiri. Ya. Terus menumbuhkan iman itu sendiri. Dan memakai iman itu menjadi senjata rohani kita. Menghadapi arena pertandingan, arena pertempuran apapun di atas muka bumi ini. Ya. 1 Yohanes 5 pasal 5 ayat 4 dan 5, ya. Katakan di situ dikatakan siapa yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Sebab siapapun yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Satu-satunya yang bisa mengalahkan dunia saat itu adalah iman kita. Siapakah yang dapat mengalahkan dunia? Iman kita. Jangan abaikan iman. Jangan remehkan iman. Kalau Bapak, Ibu, dan saya nantinya, ya, kita mau berdiri sebagai pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Ya. Manusia-manusia baru yang terus diperlengkapi, terus dipersenjatai oleh Allah. Hal yang ketiga, ya. Hal yang ketiga katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di depanku. Ya. Manusia baru ada manusia yang meninggalkan yang sudah lampau. Ya. Hal-hal yang sudah terlewatkan. Kalau itu hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang kelam, ya, kita memang cepat-cepat mau meninggalkan, melupakannya. Ya. Ketika seringkali hal itu terus menggelayuti kita, terus merongrong kita, itu akan mengalihkan fokus tujuan kita dari apa yang akan kita capai. Ya. Jadi masa lalu apapun itu, lupakanlah. Ya. Lupakanlah, ya. Hadapi masa depan, ya. Dengan spirit yang baru, dengan semangat yang baru, ya. Hal-hal yang sedih tidak perlu diratapi berlarut-larut, ya. Masa lalu yang mungkin membanggakan, ya, mungkin keberhasilan, ya. Sesuatu yang rasanya kita enggan untuk meninggalkannya. Mungkin kita punya reputasi yang baik di mata masyarakat. Mungkin kita punya banyak hal yang bisa dibanggakan di masyarakat. Ya. Seperti Rasul Paulus katakan di Filipi tadi. Ya. Hal-hal yang dulunya itu menjadi kemegahanku, kebanggaanku. Semuanya itu kuanggap sebagai sampah. Tidak ada artinya karena Yesus. Ya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mengenal orang-orang seperti ini. Bagaimana mereka meninggalkan semuanya itu karena Yesus.
seorang Johnson, ya, seorang Johnson, ya, obor Asia itu. Ya. Dia buang ijazah-ijazahnya di lautan karena Yesus. Ijazah kesarjanaannya dia buang karena Yesus. Bukan berarti bahwa di dalam Yesus itu hal-hal semacam ini mesti diabaikan, tidak. Ya. Tapi kita mau belajar tentang prioritas yang mesti kita utamakan. Ya. Yesus itu mestinya menjadi hal yang utama, fokus yang utama, fokus yang pertama dalam kehidupan kita. Keberhasilan hidup, kesuksesan hidup, itu ada bagian selanjutnya. Seorang Abraham, seorang Ishak, seorang Nuh, ya. Kita melihat mereka orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Tapi kekayaannya itu tidak menyilaukan mereka. Apa yang mereka miliki, ya, itu tidak mengalihkan fokus mereka dari hubungan pribadi mereka dengan Yesus, dengan Tuhannya. Mereka mengenal betul apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Ya. Tinggal di dalam Tuhan. Kalau Tuhan kasih bonus kekayaan, Tuhan kasih bonus kesuksesan, Tuhan kasih bonus yang namanya kebahagiaan hidup dalam hidup ini, ya itu terima sebagai bonusnya Tuhan. Hasil dari ketika dia meletakkan fokus utamanya di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Manusia baru akan meletakkan itu, ya, melupakan apapun yang di belakang dan mengarahkan diri pada yang di depan. Ayat selanjutnya mengatakan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Ini yang Rasul Paulus tekankan, Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat Tuhan di Filipi supaya jadilah manusia-manusia baru yang fokus ke depan. Hal-hal di belakang kamu yang merintangi, yang membebani hidup kamu, yang membuat kamu tidak bisa berlari kencang ke depan, tanggalkan itu. Bapak Ibu Saudara, ya, ada banyak hal praktis, langkah-langkah yang bisa kita kerjakan sehubungan dengan manusia baru ini. Ya. Yang pertama, Efesus pasal 4, 17, 19 katakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Jangan hidup lagi sama seperti mereka. Ya. Mereka hidup yang dikuasai hawa nafsu, hidup yang dikuasai oleh egonya, ya. Melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, iri hati, dengki, nafsu serakah, ya. Mengejar kesuksesan boleh, ya. Tapi jangan itu jadi fokus yang utama. Mencari kekayaan boleh, ya. Itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Tapi jangan jadikan itu sebagai yang utama dan terutama. Ya. Yang kedua, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Efesus pasal 4, 20, ayat 27, 28, 29. Ya. Kalau kita beri kesempatan kepada iblis, ada berapa banyak kita tidak akan mudah bertahan. Ya. Kita akan mudah jatuh. Ya. Telah sekecil apapun, ya, sehebat-hebatnya kita bertahan, pasti kita akan jatuh. 1 Petrus pasal 5 katakan, ya, berjaga-jaga dan hati-hatilah. Ya. Lawanmu itu si iblis. Ya. Ia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya. Mengaum ke sana kemari, ya. Mengincar orang yang dapat ditelannya. Lawan kita iblis ini mengitari kita. Ya. Kita mungkin nggak tahu, ya. Kita nggak menyadari. Ya. Tapi iblis mengincar kita. Ya. Nah itu langkahnya, ya. Jangan beri kesempatan dia untuk mendekati kita, menerkam kita. Ya. Setiap kali kita jatuh dalam dosa,
Ya. Bisa sih, ya. Ada jaminan Tuhan mengangkat kita. Ketika kita bertobat, kita mengakuinya, mengampuni, minta pengampunan pada Tuhan. Ya. Tapi sekali dosa itu tetap ada sanksinya. Ya. Ada buah dosa yang mesti kita hadapi juga. Ya. Dosa apapun, ya, konsekuensinya tetap ada. Pengampunan dari Tuhan ada ketika kita minta pengampunan. Tapi konsekuensi dosa pun juga ada. Ya. Seorang Daud yang jatuh dalam dosa, ya, ketika dia mengakui di hadapan Tuhan, dia minta pengampunan, Tuhan ampuni dia. Tapi konsekuensi dari dosa tetap Daud mesti hadapi. Ya. Apapun bentuk dosanya. Dan itu kadang-kadang membuat itu melemahkan. Ya. Kita mesti hancur hati ketika kita berhadapan dengan konsekuensi dosa itu. Makanya sebelum itu terjadi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang berikutnya, langkah praktis yang bisa kita lakukan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sebagai manusia baru. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Roma pasal 12 ayat 2 katakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Kolose, Efesus katakan, ya, kamu menjadi manusia baru yang terus dibaharui dari hari lepas hari. Enggak seketika memang, ya. Seperti satu pujian tadi, ya. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku makin sempurna nanti. Prosesnya memang kayaknya lambat. Ya. Proses pengudusan kita di hadapan Tuhan kayaknya lambat. Ya. Kadang-kadang kita berpikir, kok tahun kemarin sama tahun ini sama. Ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan, perbedaan yang menyolok seperti itu. Ya. Tapi coba amati, coba tengok kembali. Ya. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita terus istilahnya melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, kita akan melihat ya, kehidupan kita yang lama itu mulai semakin lama semakin mengikis, dan Tuhan berikan hal-hal yang baru dalam kita sebagai manusia yang baru. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang keempat, langkah-langkah praktis kita, ya. Hiduplah oleh Roh, hiduplah dipimpin oleh Roh, dan hiduplah dengan buah Roh itu sendiri. Bagi manusia baru penting buat kita ada hidup oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika kita hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan hidup dengan buah Roh di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru. Galatia pasal 5 ayat 25, 22, 23, ketika itu bicara tentang buah Roh. Hasil hubungan kita bersekutu dengan Roh Kudus. Hasil hubungan kita hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Bukan dipimpin oleh kedagingan kita. Kita tahu hal-hal yang bersifat daging, ya, itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Makanya ketika sementara kita menjalani hidup ini, ya, sebagai membelai perempuan Yesus, ya, terus sucikanlah, kuduskanlah hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Supaya apa? Kita menjadi orang yang nantinya tidak bercacat di hadapan Allah Bapa. Kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, layak disandingkan dengan mempelai pria Yesus Kristus itu sendiri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu akan muncul dengan sendirinya hasil buah dari persekutuan kita dengan Roh Kudus.
Kalau Bapak Ibu baca di Efesus ya, pasal 4 tentang manusia baru, di Kolose pasal 3 tentang manusia baru ya. Itu banyak bicara tentang buah roh ini. Dan itu menjadi ciri khas dari manusia baru. Ada hakikat yang kita mesti pelajari tentang manusia baru ya. Ada 3 hal penting yang kita mesti pahami berkaitan dengan manusia baru ini ya. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita kerjakan supaya kita bisa menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Dan nantinya ketika kita memelihara anggur baru yang Tuhan sudah kasih kepada kita dalam manusia baru kita ya, kita akan melihat hasilnya. Yang itu bukan saja melegakan, memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, tapi itu memampukan kita, menolong kita. Semua kita sebagai orang-orang percaya yang masih berjuang di atas muka bumi ini. Kesimpulannya dari banyak hal ini, ada banyak perkara, ada beberapa ayat yang mendukungnya. Kesimpulannya 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, surat Yohanes bagian yang pertama pasal yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup ya. Saya ulangi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus Yesus dalam hidupnya di atas muka bumi yang kurang lebih 33,5 tahun ya. Yesus dalam umurnya 33,5 tahun itu ya. Kita bisa pelajari di kitab Injil ya, bagaimana Yesus sudah hidup. Ya. Bagaimana dalam masa singkatnya itu ya, dalam akhir hidupnya kita melihat ketika orang banyak berpikir bahwa itu adalah kekalahan dia ya, kekalahan dia ya, mesti diakhiri di atas kayu salib ya, bagaikan orang yang berdosa ya, disamakan dengan penjahat-penjahat besar ya. Itulah akhir hidup yang kata orang banyak itu akhir hidup yang menyesatkan. Tapi kita lihat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, apa yang sudah Tuhan berikan jejak-jejaknya di atas muka bumi ini, sampai dia setia di atas kayu salib, ya, bagaikan pemberontak, bagaikan seorang pendosa. Bukan karena dia berdosa, tapi dia telah menggantikan Bapak, Ibu dan saya di sana. Dia menggantikan kita semuanya di posisinya seperti itu. Dan pribadi yang satu-satunya pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa adalah Yesus ini sendiri. Dan ketika pribadi yang berkenan ini ya, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, pada hari yang ketiga Allah Bapa membangkitkan dia. Tidak ada satu tokoh pun di atas muka bumi ini yang begitu mempengaruhi banyak orang, mempengaruhi ribuan bahkan miliaran orang di atas muka bumi yang pernah hidup ini. Satu-satunya pribadi yang bisa merubah hidup banyak orang. Karena apa? Karena dia yang menantikan mempelai perempuannya. Salah satunya Bapak, Ibu dan saya. Supaya nantinya ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, sementara kita menjalani hidup ini, kita menanggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia baru kita. Kita hanya tidak kedadapan cacat di hadapan Dia. Kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, layak disandingkan sebagai mempelai perempuan dengan Yesus Kristus mempelai prianya. Itu saja. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini terus menolong Bapak, Ibu dan saya, memotivasi kita sekaliannya sementara kita menjalani bagian kita di atas muka bumi ini.
dalam sisa umur hidup kita, ya, kita terus berproses terus menjadi manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, apapun itu bentuknya. Ketika orang lain itu menganggap, oh itu biasa. Ketika orang banyak menganggap itu biasa. Tapi ketika itu tidak biasa di hadapan Tuhan. Dan itu mesti kita tinggalkan. Tinggalkanlah. Raih manusia baru di hadapan Tuhan. Perkara-perkara rohani yang perlu Bapak Ibu dan saya kita miliki di atas muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik leader singer untuk tampil ke depan. Satu pujian. Seperti Yesus. Ya. Itu saja yang Ibu minta, Ibu mau. Kita akan nyanyikan lagu ini berulang kali. Nanti saya mohon Saudari Rakel Yeni, Saudari untuk tampil ke depan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Seperti Yesus. surgawi, kembali kami boleh datang kepada Engkau. Kami boleh mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami boleh menjadi manusia-manusia yang baru, boleh menjadi manusia yang memiliki kekuatan yang tangguh yang datang dari Engkau. Kami ingin Tuhan seperti Engkau yang boleh menjadi alat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan sebagian akan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah firman-Mu ini dalam setiap ini memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Engkau sendiri akan memberkati hamba-Mu ini secara luar biasa. Berkati juga di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sekali lagi Bapa, kami menyerahkan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan iman kepercayaan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita akan berikan persembahan yang pertama dan yang kedua. Karena kebaikan Tuhanlah kita semua boleh hidup sampai saat ini. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Seperti yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebangsa berkatakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman. Yang berjambut dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bangsa diciptakan Tuhan, dicurahkan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Betapa indahnya kalau hidup kita ada di dalam kesatuan, ada di dalam kesatuan, terlebih di dalam pelayanan, di mana kami boleh bersatu di dalam Engkau, karena disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Terima kasih untuk ibadah pada pagi ini Tuhan. Selesai sudah ibadah pada pagi ini, biarlah setiap pesan-pesan di dalam firman-Mu boleh menjadi satu pelajaran dalam hidup kami, di mana boleh mengajar, mendidik kami untuk hidup semakin berkenan, meninggalkan kehidupan yang lama, memakai kehidupan yang baru, hidup taat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang akan memberkati jemaat-jemaat-Mu pada pagi ini. Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang bulan ini berulang tahun. 1 tahun Tuhan sudah tambahkan usia mereka. Biarlah dia boleh semakin setia, semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh domba-domba-Mu pada pagi ini Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan mereka di dalam Engkau, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau yang akan campur tangan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu pada pagi ini. Engkau memberkati keluarga rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati anak-anak mereka. Tadi anak-anak mereka Tuhan jadikan berhasil karena Engkau hadir dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ada di dalam setiap perjalanan kami, baik yang datang dari dekat maupun yang jauh. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan pada pagi ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang lagi yang kedua. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat